Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Gusti Allah paring rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Nah, kali ini Mbah Mul ingin memberikan jangan lagi tentang simbol-simbol alam yang divisualkan tentang di dalam mimpi kita atau mungkin dalam gambaran-gambaran gaib di dalam diri kita. Nah, apa itu, Le? Nah, akan kita bahas ya. Nah, kita akan bahas tentang kunir, Le. Nah, kunir ini banyak sekali, Le, dan ini berdasarkan juga dengan pengalaman Mbah Mul sendiri ya. Nah, kunir ini adalah simbol dari emas, Le. Nah, makanya ketika kita itu duduk kunir, nah kita sedang menggali emas, Le. Kunir ini beda dengan nun sewu ya, tai atau kotoran terbo ya, tetap kotoran ya. Nah, itu beda. Kunir ini lebih ke simbol dari barangnya. Jadi kita akan mendapatkan uang, bukan hanya rezeki tapi uang, wujud barang. Nah, ini lebih wujud barang. Apa contohnya? Nah, Mbah akan cerita ya. Dulu ketika Mbah Mul masih berusia sekitar kepala 3 ya, masih beberapa bulan yang lalu, ketika Mbah Mul sendiri berada di suatu tempat ya. Dulu Mbah Mul sempat masih melalang buana jogo malam ya, jadi pagi bekerja, malamnya jogo ya, jogo malam untuk cari tambahan. Ketika malam itu Mbah Mul secara ngawang itu didatangi mbah-mbah ya. Mbah-mbah ini nggak tahu ini, katanya masih satu terah ya, itu gowo tenggok kunir, tenggok kok ono kunire lah. Mbah Rasul secara batin ya, bahwa kunir itu adalah simbol emas. Itu sudah tahu, Mbah Mul itu sudah tahu. Nah, Mbah Mul tanya kepada ini mbah ini, Mbah, nun sewu, menika saking pundi Mbah kok saya sangat. Dijawab dengan baik itu dengan jawaban segini. Oh, kowe gelem, Le, nek gelem kae lo jibuken. Ditunjukkan itu ada daerah itu ada, dan tempatnya juga masih di tempat dekat Mbah ya. Nah, oh nggih Mbah, jupuken sak perlune wae ya, aja akeh-akeh, engko ndak ora apik. Nah, ambillah sedikit aja, jangan banyak-banyak, nanti tidak baik. Nah, mimpi itu bukan mimpi ya, itu kan Mbah Mul secara nggak langsung ya minta petunjuk dari Gusti Allah ya akan pandangan itu. Ternyata memang ditunjukin tempat itu ada benda yang memang bisa, kalau dikatakan harta karun ya bukan harta karun karena ini pada peninggalan, tapi ini sebenarnya kan lebih berharga daripada emas ya, karena ini hubungannya dengan wasiat ya. Nah, ini ketika Mbah ambil dulu, nah sesuai ditunjukkan itu di dekat pohon, dulu ada pohon sawo, sawunya itu sawo gede, sawo Jawa itu, sawo Jawa dekat rumah Joglo, dan itu masih peninggalan dari Mbah Mul juga ya. Itu arahnya sudah ditentukan ya, dekat Padasan, di bawah Padasan. Nah, Padasan itu didukir apa ya, digali sedikit, itu sekitar rongkilan ya. Rongkilan itu sekitar, rongkilan itu berapa ya, rongkilan itu ketemu itu kayak kotak kayu, tahu udah bukan kotak, tak kira dulu itu Mbah melihat itu kayak kayu jati balok gitu loh. Ternyata itu kotak, dan kotaknya itu kotak slop jadi tidak ada kuncinya, tapi dalamnya ada yang kocak itu, kotak. Nah, ternyata di dalamnya itu ada sebuah apa ya, itu dulu ternyata, wah ini nggak bisa sebut aja, ini kalau barangnya ini terlalu sensitif untuk keluarga Mas sendiri. Jadi di situ ada benda yang memang itu kalau dibilang itu berharga, luar biasa berharga, dan ini hubungannya dengan keluarga utama Mbah ya. Jadi dari ibaratnya terah bapak yang masih barep. Nah, ini, dan itu menjadi saksi kunci, dan itu menjadi kunci dari suatu harta warisan yang ya luar biasa. Dan akhirnya ya karena ditemukan itu, Mbah juga mendapat bagian yang saya ya gak banyak ya, tapi bukan seperti apa ya itu. Nah, visual itu ternyata benar ya. Nah
Benda itu ada, emang ada emasnya, ada, dan itu pusaka ya, pusaka. Tapi pusaka dalam itu bukan pusaka berupa surga, bukan loh ya. Tetapi ya itu berhubungan dengan keluarga. Nah itu, terus baru aja kemarin itu Mbah Mul ada salah satu ya anak didik Mbah Mul itu nelpon Mbah Mul, ya Mbah, kok aku didatangi leluhur dari ini untuk ngambil benda, kok duduk kunir nek kono kae jupun kunir le nek sak perlune wae neng kono kae lah. Itu juga nah itu Mbah Mul kan juga lihat dari kacamata batiniah ya, ternyata benar di tempat itu ada, tetapi secara personal Mbah tidak tahu ini fungsinya apa ya. Itu videonya ada, videonya sudah ada, dan tapi nanti ya kita bahas nanti ya. Nah itu ternyata ada di pojok rumah, bidang rumah itu peninggalan dari almarhum kakeknya beliau ini ya, di rumah ini. Di tempat itu ada ya kayak apa ya, kayak dibilang itu emas ya, mungkin emas ya, tetapi nggak tahu ini apa. Kalau emas nggak bisa nggak gini ya, kita nggak tahu itu emas ya, jadi kan dibawa kemasan ya, itu emas apa enggak ya. Nah itu ada, ternyata ada, dan apa yang ditunjukkan oleh sosok itu benar-benar adanya. Nah, dan simbol yang diberikan itu adalah kunir itu tadi, kunyit atau kunir tadi. Nah, bisa dikatakan bahwa simbol dari kunyit itu adalah emas. Makanya kalau ada yang bermimpi atau mendapatkan visual gaib atau mungkin gambaran yang bersifat kunyit atau kunir, bisa diartikan itu adalah emas. Nah, wallahu alam, ini hanya simbol, manusia yang bisa menafsirkan dan bisa niteni, karena tidak ada ilmu bakunya ya. Ilmu titen inilah yang nanti biasanya dirangkum dalam primbon, tetapi bukan sebagai ilmu pasti, tetapi sebagai ilmu titen atau kebiasaan. Nah gitu dulu ya, kita sambung lagi nanti di simbol-simbol alam selanjutnya, dan ini nanti akan berterus ya. Nah insya Allah akan bahas terus, karena ini adalah kaum ruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.